Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dan teman-teman akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan pengecoran. Pada kali ini, kita akan membuat suatu alat yaitu knuckle. Pada bagian awal, kita akan membuat pola seperti dulu. Untuk yang pertama, kita akan menggunakan Autodesk Fusion untuk membuat pola yang akan kita buat. Langkah selanjutnya, jika pola yang sudah kita buat tadi sudah selesai, yang harus kita lakukan selanjutnya adalah membuat pola dalam bentuk 3 dimensi. Dalam proses ini, saya dan teman-teman menggunakan alat 3D printing yang disediakan oleh pihak kampus. Langkah selanjutnya, jika pencetakan pola yang sudah kita buat tadi selesai, yang selanjutnya kita buat adalah penempelan pola pada papan yang akan disiapkan. Pada proses ini, setelah ditempel, bagian pola yaitu tatakan dipotong sedemikian rupa agar dapat masuk ke kotak cetakan yang akan kita pasang. Berikut proses yang dilakukan saat pemasangan atau saat pembentukan. Masuk ke tahap berikutnya, kita akan mulai membentuk cetakan yang terbuat dari pasir. Pada proses ini, kita memerlukan kotak media pola dan pola yang tadi sudah kita buat. Dan ini merupakan tungku yang kita gunakan sebagai media pelebur besi yang akan kita gunakan. Pada proses ini, perlu berhati-hati dalam melakukannya, karena suhu yang dihasilkan dari tungku sangatlah tinggi sehingga dapat membahayakan para pekerja atau peserta praktik. Proses ini memerlukan 3 orang, yaitu 2 sebagai pengangkat kuali, yang selanjutnya adalah 1 orang sebagai penuang dari kuali tersebut. Sedikit tambahan untuk bagian alur untuk pengecoran yang tadi sudah kita buat, haruslah diposisikan sesuai dengan tempat yang sudah kita inginkan. Pada proses ini, sebelum saya membuat cetakan, perlu pada pola saya taruh alur untuk memasukkan cairan ke dalam cetakan. Tunggu beberapa saat hingga cairan besi yang sudah kita tuang tadi mengering, dan jika dirasa sudah, kita akan mulai membongkar cetakan yang tadi kita buat. Benda kerja yang sudah kita cetak tadi, selanjutnya kita akan mendinginkannya. Untuk proses ini perlu berhati-hati karena benda kerja masih bersuhu tinggi dan panas. Maka dari itu saya menggunakan tang untuk memegangnya. Kemudian saya dinginkan menggunakan ember dan keran. Berikut benda kerja yang sudah kita cetak tadi. Pada tahap ini, benda kerja belum melalui tahap finishing, oleh karena itu masih ada sisa pencetakan. Tidak lupa setelah proses pencetakan yang tadi sudah kita lakukan, bersihkan kembali pasir yang tadi sudah kita gunakan. Pasir yang sudah kita gunakan ini akan dapat kita gunakan kembali suatu saat nanti jika kita memerlukan untuk membuat cetakan yang selanjutnya.
Ini merupakan tahap terakhir dari pengecoran. Pada tahap ini, saya dan teman-teman melakukan penghalusan terhadap benda kerja yang tadi sudah kita cetak. Pada langkah awal, saya dan teman-teman menggergaji sisa pengecoran yang ada, dan selanjutnya pengkikiran bagian besi yang mungkin di awal melebar atau keluar, yang kemudian akan menjadi suatu hal yang tidak berguna pada benda kerja, maka akan kita haluskan menggunakan kikir. Berikut merupakan benda kerja yang sudah kita buat tadi. Setelah melalui tahap finishing, benda kerja siap untuk digunakan. Yang berikutnya adalah bagian saran. Pada bagian ini, saya akan memberikan saran dan tips kepada kalian untuk melakukan proses pengecoran. Bagian pertama, peralatan dan keamanan. Alat pelindung atau APD, pastikan semua peserta praktikum menggunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan panas, kacamata pelindung, pakaian tahan api, dan sepatu pelindung. Yang selanjutnya ada peralatan pengecoran. Siapkan semua peralatan seperti tungku peluburan, cetakan, alat tuang, dan alat pengukur suhu. Yang selanjutnya, ada penyiapan rencana kerja. Buat rencana kerja yang jelas, termasuk tujuan percobaan, bahan yang dibutuhkan, prosedur langkah demi langkah, dan metode evaluasi hasil. Yang selanjutnya ada saran untuk pelaksanaan, pembersihan dan pemanasan. Bersihkan cetakan dan panasan sebelum pengecoran untuk mengurangi resiko cacat. Selanjutnya ada pengaturan komposisi. Pastikan komposisi besi yang akan dicor sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Penambahan unsur paduan harus dilakukan dengan tepat. Selanjutnya ada pemantauan suhu. Monitor suhu lelehan besi dengan seksama untuk memastikan sesuai dengan standar yang diperlukan untuk pengecoran yang baik. Untuk selanjutnya, ada proses penuangan besi. Tuangkan besi cair ke dalam cetakan dengan hati-hati. Pastikan cetakan telah siap dan dipanaskan sebelumnya. Selalu jaga cetakan agar tidak lembab, agar meminimalisir terjadinya ledakan uap. Yang selanjutnya, ada saran untuk pasca pengecoran. Pendinginan, biarkan besi cor mendingin secara perlahan dalam cetakan untuk mengurangi resiko tegangan dan retakan. Yang selanjutnya, ada pembongkaran. Setelah besi cor cukup dingin, bongkar cetakan dengan hati-hati. Selanjutnya adalah inspeksi. Lakukan visual dan pengujian mekanis jika perlu untuk memastikan kualitas cor. Periksa cacat seperti porositas, retakan, dan inklusi. Saran selanjutnya, ada evaluasi dan analisis. Dokumentasi. Dokumentasikan seluruh proses dari awal hingga akhir, termasuk semua parameter operasional dan pengujian. Analisis hasil. Analisis hasil coran untuk mengevaluasi keberhasilan proses dan identifikasi area untuk perbaikan. Dengan mengikuti saran-saran ini, diharapkan para peserta praktikum dapat menjalankan praktikum pengecoran besi dengan efektif, aman, dan mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai proses pengecoran besi. Mungkin sekian yang dapat saya tunjukkan. Diharap teman-teman juga dapat memahami apa yang saya berikan informasi ini dalam video yang saya buat. Terima kasih dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Just how you feel.